Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Kamis 22 September 2016. Bacaan dan renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Salam Fresh Juice dari Paroki Kebondalam Semarang. Saya Romo Willem Pau Projo hendak berbagi kesegaran jiwa oleh sabda Tuhan. Sabda yang diwartakan Gereja Katolik seluruh dunia hari ini mengajak kita semua untuk berjumpa, bersatu dengan Yesus. Jangan hanya mengagumi Yesus. Marilah kita dengarkan bersama kutipan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Sekali lagi, Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyinya. Ketika Raja Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Para sahabat Fresh Juice, mau hidup dalam kasih Tuhan bukan? Mau hidup dengan bebas dan merdeka bukan? Tidak pakai cemas-cemas segala? Yang mau berarti mau mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang tidak mau bebas dan merdeka tanpa rasa cemas dalam Tuhan, maaf, jangan-jangan tidak mau mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya yakin orang-orang seperti itu bukan para sahabat Fresh Juice kan? Sebab apa? Ada loh orang yang sesungguhnya baik, hidupnya baik karena selalu menginginkan yang baik. Juga kalau berjumpa dengan orang baik, hatinya tergetar mau ikut jadi baik. Tapi sayang, semua yang baik pada orang itu hanya berhenti pada situasi yang baik, keinginan yang baik, dan niat yang baik. Yang dilakukannya sangat berbeda, bahkan justru melakukan yang jahat. Contoh yang jelas adalah tokoh yang baru saja kita dengarkan dalam Injil tadi, Herodes. Para sahabat Fresh Juice, Herodes itu orang baik loh. Ketika berhadapan dengan Yohanes Pembaptis, ia sungguh senang mendengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis. Ia menghormati Yohanes Pembaptis. Meskipun kemudian memenjarakan Yohanes Pembaptis, Herodes memperlakukan Yohanes Pembaptis dengan sangat baik di dalam penjara. Sayangnya, semua yang baik itu tercemar oleh ketakutan kehilangan muka di hadapan banyak orang. Ketika ia keceplosan menjanjikan hadiah untuk putri Herodias, dan putri Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis, Herodes ternyata tidak bisa memilih yang baik dan benar. Ia memang menghadapi buah si malakama. Ia berbuat baik dalam arti konsekuen dengan ucapannya, itu artinya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Atau ia berbuat baik menyelamatkan nyawa Yohanes Pembaptis.
Tapi dengan demikian, ia akan dinilai sebagai tidak konsekuen dengan ucapannya, mencela-mencela. Harga dirinya akan jatuh. Apa yang dipilihnya? Sayang sekali, Herodes lebih memilih menyelamatkan harga dirinya daripada nyawa Yohanes Pembaptis. Semua yang baik hilang oleh satu perbuatan jahat. Tapi para sahabat Yesus, meskipun ia sudah salah pilih, hatinya yang baik tidak hilang. Tuhan masih menganugerahkan hati yang baik itu. Ia masih tetap menaruh hormat kepada almarhum Yohanes Pembaptis. Ia masih tetap terbuka terhadap orang-orang yang baik, untuk mengagumi orang-orang yang baik, dan masih punya keinginan untuk menjadi baik. Maka ketika mendengar ada orang yang melakukan hal-hal besar, hati Herodes pun berkobar. Keinginan tahunya juga berkobar tentang tokoh itu. Rupanya Herodes pun mencari tahu dan bertanya-tanya kepada orang-orang Yahudi. Dan ia mendapat aneka jawaban, meskipun yang dimaksud sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Sayangnya, Herodes hanya berhenti pada rasa kagum dan ingin tahu, tidak mau berjumpa langsung atau malah bersatu dengan tokoh yang baik itu. Para sahabat Yesus, kita pun sekarang punya banyak tokoh yang dengan terang benderang sungguh mengagumkan. Almarhum Romo Pandit SY yang baru saja mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia karena jasanya dalam bidang pendidikan. Almarhum Romo Mangunwijoyo yang memberi teladan, memperhatikan dan berjalan bersama kaum kecil. Santa Teresa yang lebih kita kenal sebagai Bunda Teresa, Rasul kaum lemah kecil tersingkir. Santo Yohanes Paulus II yang ikut membangun suasana baru dalam hidup dunia. Juga Paus Fransiskus, Paus kita sekarang, yang membuat gerakan-gerakan nyata mewujudkan kasih dan kerahiman Allah. Mereka itu tokoh-tokoh yang boleh kita kagumi. Saya percaya para sahabat Yesus masih dapat menambah nama-nama dari orang-orang di sekitar Anda masing-masing yang tampil seperti mereka. Mereka mengagumkan. Tetapi semoga kita tidak hanya berhenti mengagum. Semoga kita mulai mau bersatu dengan mereka, hidup seperti mereka, bertingkah laku seperti mereka. Para sahabat Yesus, lalu bagaimana dengan tokoh utama kita, Yesus Sang Juru Selamat? Apakah kita sudah cukup mengenalnya? Apakah kita mengaguminya? Bagaimana supaya kita tidak hanya berhenti mengaguminya, tetapi sungguh bersatu dengan Yesus? Untuk itu, mari mendengarkan Yesus yang bersabda melalui kitab suci. Mari menyambut Yesus dalam sakramen-sakramen kudus, khususnya dalam sakramen Ekaristi, sakramen Maha Kudus. Mari bersatu dengan Yesus dalam tubuh mistiknya, misalnya dengan hadir dalam pertemuan bulan kitab suci nasional di lingkungan atau di kelompok-kelompok kita. Mari berdoa kepada Yesus paling sedikit di awal dan akhir hidup kita setiap harinya. Maka semoga kita akan berkata-kata dengan kata-kata Yesus. Kita akan berpikir dengan cara berpikir Yesus. Kita akan bertingkah laku seperti tingkah laku Yesus. Kita akan menerima berkat Bapa seperti Yesus. Kita akan berbagi berkat Bapa seperti Yesus. Lalu sungguh-sungguh kita bukan hanya orang yang mengagumi Yesus, tetapi kita bersatu dengan Yesus. Itulah hidup bebas merdeka bersatu dengan Yesus.
Tidak usah pakai cemas-cemas seperti Herodes. Kita merdeka untuk berbagi kasih dan kerahiman Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat Fresh Juice senantiasa dipersatukan dalam kasih dan kerahiman Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 22 September 2016. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.